Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat memulai Zoom pada pagi hari ini. Adapun topik kita yang akan kita bahas yaitu berjudul tentang interaksi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam pembinaan olahraga nasional. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini sebagai moderator. Adapun anggota saya yang bernama Dio Andrian sebagai penyaji. Rangkaian acara yang akan kita mulai pada Zoom pagi hari ini yaitu pertama sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dibacakan oleh saudara Dio. Pada saudara Dio saya persilakan. Dio. Baiklah, saya akan membacakan materi yang bagaimana peran pihak pemerintah swasta dan masyarakat dalam pembinaan olahraga nasional. Peran swasta dan pemerintah sangatlah penting dalam pembinaan olahraga. Mengapa? Tanpa peran dari pihak-pihak tersebut, acara-acara mungkin tidak akan terjalan dengan lancar. KONI merupakan jawaban terhadap perubahan kebijakan politik dan kekuasaan, pembangunan nasional keolahragaan. Perlu dikembangkan konsep keterpaduan integrasi usaha pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembinaan olahraga. Yang pertama, menjamin perlindungan hukum. Kedua, mengawasi doping dan penyimpangan proses pembinaan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan nasional. Yang keempat, menyelenggarakan diklat memfasilitasi olahraga. Yang kelima, mengkoordinir jaringan kegiatan olahraga. Usaha eksperimen dan produksi alat olahraga dan menetapkan standarnya. Next. Swasta berperan sebagai sponsorship. Membuat produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan olahraga, sepatu, baju, dan lain-lain. Membuat produk makanan dan alat higienis. Membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan olahraga. Lanjut ya. Peran masyarakat. Sumbangan dari masyarakat ada partisipasi berupa sumbangan dana, tenaga, waktu, dan pikiran. Pendayagunaan dan mobilisasi sumber daya lokal dan pembangunan daerah untuk mendukung kekuatan nasional. Hasil pembinaan usia dini, Popnas, dan pembinaan pada klub-klub olahraga diidentifikasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi minat PPLP, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, terhadap cabang-cabang pilihan yang cocok dengan potensi daerah karakteristik masyarakat setempat.
peran pemerintah dan swasta yang saling berkaitan. Ada cabang-cabang prioritas untuk dibina dan semua fasilitas untuk atlet ditanggung dan dibiayai pemerintah melalui kantor dinas pemuda dan olahraga. Pihak swasta kerap kali mengadakan event olahraga yang bermanfaat Lanjut ya. bagi kemajuan olahraga kita. Pemerintah akan kesulitan menjalankan program olahraga tanpa melibatkan swasta. Bahkan liga sepak bola kita juga disponsori oleh pihak swasta. Pemerintah harus mengakui bahwa tanpa pemerintah swasta sulit mengembangkan olahraga kita. Dana menjadi masalah utama bangsa ini, sehingga pemerintah harus membentuk badan penyumbang dana bagi kemajuan olahraga kita. Caranya dengan mengumpulkan korporasi besar di Indonesia. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 11. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin aku nanya, Jul. Ya, baiklah saudari Melia Handayani, dipersilakan. Bentar. Siap, Mel. Belum terrecord dak dul Zoom-nya. Sudah, Mas, ambil lewat OBS. Oke. Baiklah, perkenalkan nama saya Melia Handayani. Saya ingin bertanya kepada kelompok 11. Menurut kalian, Ya. bagaimana pembinaan olahraga di Indonesia? Oke, Terima kasih. terima kasih Saudara Melia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami menampung 3 pertanyaan. Izin bertanya dulu. Ya, Saudara Doni Setiawan, dipersilakan. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Doni Setiawan. Di sini saya ingin bertanya, faktor apa yang menyebabkan kurangnya pembinaan atlet di Indonesia? Terima kasih. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. 1 pertanyaan lagi. Apakah kepada teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang mau ingin bertanya. Berikan kami waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Melia dan Saudara Doni Setiawan. Ya, kepada teman-teman, bagi ada yang mau ingin bertanya lagi,
Baiklah teman-teman, bagi ada yang bisa membantu memberikan jawaban dari pertanyaan Saudara Doni dan Saudara Melia, dipersilakan juga. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin membantu menjawab? Soalnya apa? Tolong bisa dibacakan. Oh ya, soalnya tadi dari Saudara Melia yaitu menurut kalian bagaimana pembinaan olahraga di Indonesia? Itu yang Saudara Melia. Bagi yang Saudara Doni yaitu faktor apa yang menyebabkan kurangnya pembinaan atlet di Indonesia? Bagi teman-teman, ada yang bisa membantu menjawab? Boleh diulang lagi pertanyaannya dulu? Ya, pertanyaan dari Saudara Melia tadi, bagaimana menurut kalian terhadap pembinaan olahraga di Indonesia? Yang Saudara Doni tadi, faktor apa yang menyebabkan kurangnya pembinaan atlet di Indonesia? Oh, mungkin sedikit membantu tuh. Ya, kepada Saudara Egi ya. Ya, Saudara Egy. Ya, Saudara Egi dipersilakan. Mungkin kalau menurut saya sih, kalau pembinaan di Indonesia itu bukannya tidak ada ya. Di setiap pembinaan olahraga di Indonesia itu pasti ada pembinaannya. Tapi kalau di setiap provinsi belum tentu ada. Kalau di Indonesia semua persatuan olahraga ada, dari sepak bola, basket, atletik, tinju, angkat besi, itu ada semua pembinaannya. Terus ada semua tempat pelatnasnya, pelatihan nasional untuk atlet-atletnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Indonesia itu ada pembinaan olahraga di Indonesia. Tetapi kalau di setiap daerah itu ya ada dan ada juga yang tidak ada. Jadi kalau kita berbicara lingkup Indonesia itu ada pembinaannya. Mungkin itu aja. Terima kasih moderator. Siap, terima kasih banyak kepada Moderator Saudara Egi. sedikit menambahkan dari Saudara Egy boleh? Siap, kepada Saudara Dimas dipersilakan. Betul kata Egy tadi, dan juga saya menambahkan ada juga pembinaan yang bersifat swasta, seperti yang kita ketahui bahwa dari cabang bulu tangkis saja, dari cabang bulu tangkis itu
mungkin ada pihak swasta seperti PT The Jarum itu. The Jarum itu membina atlet-atlet supaya bisa bermain dan berkembang. Dan juga PT seperti Gudang Garam itu juga membina para atlet supaya bisa meningkatkan kemampuannya dalam berolahraga seperti itu dari cabang swasta. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Dimas. Baiklah, saya sendiri di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Doni, yaitu faktor apa yang menyebabkan kurangnya pembinaan atlet di Indonesia. Menurut saya, ada beberapa faktor. Yang pertama, yaitu profesi atlet tidak atraktif bagi anak bangsa. Yang kedua, olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem pendidikan. Yang ketiga, yaitu minimnya dana untuk pembinaan olahraga. Yang keempat, belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak, terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga. Yang kelima, sarana dan prasarana olahraga yang minim. Yang keenam, strategi peran dan prioritas dari pemerintah. Itu bisa saja terjadi di beberapa daerah. Terima kasih. Bagi teman-teman ada yang ingin menyangga atau berpendapat lain, dipersilakan. Atau ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Bagaimana Saudara Doni? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Mumpung kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi sebelum waktu Zoom kita habis. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi penutup. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang telah bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan atas kekurangannya juga saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.